Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Citra Islami, dosen Prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung dari Politeknik Pekerjaan Umum. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mata kuliah terkait dengan metode dan peralatan konstruksi. Perkuliahan ini diambil oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja dari Dharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen 2025. Mata kuliah metode dan peralatan konstruksi dilakukan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, skill, dan attitude tentang perencanaan kebutuhan peralatan konstruksi serta spesifikasi yang dibutuhkan pada proyek konstruksi. Mata kuliah ini menggunakan beberapa pendekatan metode. Yang pertama yaitu student center learning, yang kedua adalah blended learning, dan yang ketiga adalah case study learning, di mana mahasiswa tidak hanya belajar di kelas tetapi juga akan dibekali dengan pengalaman lapangan melalui kunjungan lapangan pada proyek konstruksi. Nantinya pada kunjungan lapangan ini mahasiswa juga akan mengambil data yang nantinya diolah saat perkuliahan. Mata kuliah metode dan peralatan konstruksi memiliki 8 CPL. Yang pertama adalah menguasai konsep teoritis, sains alam dan matematika terapan secara umum. Yang kedua, menguasai konsep teoritis, sains rekayasa, prinsip rekayasa, dan metode perancangan rekayasa dalam pelaksanaan, pengawasan, perawatan, dan perbaikan komponen bangunan gedung skala terbatas secara mendalam. Yang kedua, manajemen sumber daya alat dan bahan. Yang ketiga, menguasai pengetahuan faktual dan metode aplikasi dari referensi teknis, nasional dan internasional, serta peraturan yang berlaku di wilayah kerjanya untuk melakukan pekerjaan pelaksanaan, pengawasan, perawatan, dan perbaikan komponen bangunan gedung skala terbatas. Yang keempat, menguasai prinsip penjaminan mutu pelaksanaan, pengawasan, perawatan, dan perbaikan komponen bangunan gedung skala terbatas. Yang kelima, menguasai pengetahuan faktual dan isu kekinian dalam masalah ekonomi, sosial, ekologi, secara umum pada teknologi konstruksi bangunan gedung. Yang keenam adalah mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, serta yang terakhir, mampu menyelesaikan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Kemudian, untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah menguasai konsep teoritis, sains, alam, dan matematika terapan secara umum. Yang kedua, menguasai konsep teoritis sains rekayasa, prinsip rekayasa, dan metode perancangan rekayasa dalam pelaksanaan, pengawasan, perawatan, dan perbaikan komponen bangunan gedung skala terbatas secara mendalam. Yang ketiga, manajemen sumber daya alat dan bahan, serta menguasai prinsip-prinsip penjaminan mutu pelaksanaan, pengawasan, dan perawatan perbaikan komponen bangunan gedung. Untuk mata kuliah metode dan peralatan konstruksi, beberapa bahan kajian yang disajikan adalah yang pertama yaitu siklus manajemen proyek, yang kedua, peralatan konstruksi pada tahap pra dan pelaksanaan konstruksi, perhitungan biaya dan peralatan konstruksi, yang keempat, efektivitas peralatan konstruksi, produktivitas konstruksi, serta peta peralatan konstruksi. Demikian terkait dengan metode dan peralatan konstruksi, mari kita langsung masuk ke dalam sesi perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Oke, selamat datang lagi gitu ya di kampus setelah mungkin liburan yang cukup lama gitu. Dan untuk semester ini saya mengampu mata kuliah metode dan peralatan konstruksi. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar gitu ya selama 1 semester ini dengan bobot 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Jadi nanti kita akan ada praktikum di lapangan. Nah, di pertemuan awal pasti saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan gitu, bagaimana nanti ekspektasi teman-teman di kelas terkait dengan pembelajaran ini, kemudian tanggung jawab masing-masing, saya dan juga teman-teman sekalian, serta kita sama-sama fair di penilaian.
mau berapa nih komponennya UTS, mau berapa nih komponennya UAS dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian nah, ekspektasi kalian nih, saya mau nanya dulu nih, apa sih sebenarnya ekspektasi kalian di mata kuliah metode dan peralatan konstruksi? Pingin ngapain? Atau mungkin saya dapat input nih Bu, nanti mau gini dong gitu. Bu, nanti mau ngitung gini mungkin ada yang mau berikan feedback gitu ke saya? Apa kira-kira? Ingin tahu metode alat berat sih Bu, terutama yang bagian pekerjaan itu kan pasti setiap pekerjaan metode alat beratnya itu kan beda-beda itu kan. Oke. Kami belum tahu. Oke, siap. Jadi gimana caranya metode gitu ya, metode pelaksanaan kalau mau penggalian misalnya mau pakai alat apa nih, nah gitu ya. Nah itu halnya itu nanti yang akan kita pelajari. Jadi kita bukan hanya belajar metode tahapan misalnya pembuatan gedung mulai dari struktur bawah misalnya sampai struktur atap, tapi juga bagaimana sih alat-alat yang digunakan. Itu ya. Terus kemudian nanti di kelas kita juga akan ada learning by doing. Jadi saya bukan hanya memberikan materi, tapi juga saya ingin dapat feedback dari kalian. Kalau misalnya tadi teman-teman di kemarin liburan ada yang magang gitu ya, itu bisa kasih feedback ke saya, Bu. Kalau di lapangan seperti ini, gimana sih sebenarnya yang baik dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi capaian pembelajarannya sebenarnya adalah teman-teman bisa paham gitu ya, mulai dari jenis peralatan konstruksi apa yang digunakan, kemudian gimana sih cara penggunaannya, kemudian sampai juga menganalisis kebutuhan kapasitas produksi. Jadi kalau misalnya volume pekerjaannya adalah sekian meter kubik, kita butuh berapa ekskavator, kita butuh berapa dump truck, itu nanti akan kita bahas. Sampai juga kita menghitung biaya penggunaannya. Jadi jangan sampai gitu ya, alat yang dipakai sudah sesuai, speknya sudah sesuai, tapi misalnya biayanya membengkak karena terlalu banyak alat yang dipakai atau mungkin malah kurang nih atau lama nih delay pekerjaannya karena alatnya kurang. Nah, itu nanti akan kita bahas juga di kelas ini. Oke, nah ini sama halnya. Jadi saya juga punya tanggung jawab ke teman-teman, teman-teman juga punya tanggung jawab. Di sini nanti saya berkomitmen gitu ya. Saya tidak terlambat lebih dari 30 menit. Kalaupun lebih tanpa pemberitahuan silahkan ditinggal kelasnya gitu ya. Begitu juga teman-teman sekalian dan saya juga tidak ingin gitu ya nanti kita ya namanya proses belajar gitu ya. Proses belajar kita mulai dengan sesuatu yang baik. Jadi kalau teman-teman salah itu adalah hal yang biasa gitu ya. Tapi kalau teman-teman bohong misalnya plagiasi nih dan lain sebagainya. Nah, saya juga ingin memberikan komitmen nih. Kalau misalnya memang teman-teman nanti ada plagiasi, maka nilainya tidak akan saya keluarkan. Gitu ya. Oke, terus kemudian next. Ini adalah penilaiannya. Jadi ini sih coba saya buat aja. Kalau ini kan standar dari kampus ya. Standar dari kampus kalau teman-teman range nilainya sekian maka akan mendapatkan nilai sekian. Tapi kalau ini adalah penilaian proporsi. Jadi nanti kita kan ada kuis gitu ya, ada UTS, ada UAS, ada tugas. Nah, ini proporsinya. Jadi misalnya kuisnya nanti 20 gitu ya, kemudian UTS-nya 25, keaktifan kelasnya 10, kemudian UAS-nya 30 dan tugas kelompoknya 15. Nah, saya maksudnya ini masih bisa diganti ya. Nanti teman-teman gimana nih? Saya kembalikan ke teman-teman. Apakah kita mau sepakat dengan proporsi ini atau mau Bu, kalau misalnya UAS misalnya 25% gimana? Monggo saja gimana? Kesepakatan kelas aja. Gimana nih teman-teman? Mau ini atau mau kita bungkus ini dulu gitu atau mau diganti kira-kira? Boleh? Ini dulu ya. Oke, sip. Berarti nanti misalnya pun saya tidak akan saklek gitu ya. Saklek itu adalah kalau nilainya sekian pasti sekian gitu ya. Tapi saya akan lihat rata-rata kelas. Jadi kalau misalnya rata-rata kelasnya kok dapatnya 50, 60 gitu ya. Tapi kemudian yang dapat ada yang dapat 80, dapat 90 begitu memang berarti kan ada ketimpangan gitu ya di situ. Jadi nanti akan saya evaluasi lebih lanjut.
Oke, nah ini mungkin beberapa apa namanya materi pembelajarannya gitu ya. Ada kurang lebih ada 6 mulai dari gimana kita siklus manajemen project. Jadi kalau apapun yang kaitannya dengan proses pelaksanaan konstruksi kita harus tahu dulu siklusnya. Gimana sih cara membangun gedung gitu ya, mulai dari skopnya, mulai dari waktunya gitu ya, biayanya, kualitasnya, dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan membagi kira-kira di setiap tahapan konstruksi gedung itu membutuhkan alat apa saja. Jadi di sini contohnya pada prakonstruksi. Prakonstruksi kan sebelum konstruksi itu dilakukan ya, mulai dari persiapan lahan misalnya, land clearing dan lain sebagainya itu butuh alat apa saja gitu ya. Kemudian pada pelaksanaannya yang utama mulai dari struktur bawah, misalnya mau mau bikin pondasi itu butuh alat apa aja gitu ya, mau struktur atas butuh alat apa aja sampai dengan ME. Kemudian kita juga akan menghitung berapa biaya yang dibutuhkan dari produktivitasnya. Jadi produktivitas ini adalah efektivitas alat berat serta peta kerjanya. Jadi berapa sih kalau kita pakai satu ekskavator gitu ya, dia bisa mengcover berapa volume pekerjaan dari setiap tahapan. Itu ya, sampai nanti kita masuk juga di maintenance alat berat. Oke, nah ini beberapa referensi mungkin yang bisa teman-teman baca gitu ya, selain materi dari saya atau mungkin jurnal-jurnal nanti yang akan kita berikan di pembelajaran. Nah, ini mungkin beberapa jurnalnya gitu ya. Nah, saya coba mulai masuk ke materi gitu ya. Sampai tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Udah cukup? Belum ya? Oke, kita bisa masuk ke materi. Nah, kalau kita lihat gitu ya dari siklus proyek konstruksi bangunan gedung, ada 3 tahapan yang utama, yaitu mulai dari prakonstruksi, konstruksi, dan juga pasca konstruksi gitu ya. Dan masing-masing di sini itu membutuhkan beberapa apa namanya pelengkap gitu ya. Contoh misalnya di tahap prakonstruksi. Prakonstruksi itu mulai dari pembukaan tender gitu ya, pembukaan tender, kemudian studi kelayakan, kemudian dari konsultan juga membuat planning gitu ya atau perencanaan dan desain. Nah, baru kita akan melakukan konstruksi. Nah, menurut teman-teman sekalian nih, kira-kira kalau metode dan peralatan konstruksi itu lebih banyak masuk di tahapan mana? Kira-kira di awal itu di mana? Di prakonstruksi. Kenapa di prakonstruksi? Mm-mm. Mau diambil apa nggak sama kontrak itu bisa dilihat dulu diperintahkan owner pada Oke, kalau di pelaksanaan konstruksi gimana? Peralatan? Pelaksanaan sih Bu. Mm-mm. Kan ya apa untuk prakonstruksi itu kan batasannya itu di pengadaan sama studi kelayakan. Oke. Nah, harus di konstruksinya itu Mm-mm. kalau sudah ada desain dan planningnya yang dibuat konsultan berarti sudah masuk nih ke tahap konstruksinya baru itu brand juga masuk. Oke. Sudah ada masuk. Oke, bisa semuanya ya. Jadi nanti mungkin kalau di perencanaan gitu ya, atau di prakonstruksi, kita akan bisa merencanakan kira-kira kebutuhan alatnya apa aja gitu ya. Tapi eksekusinya lebih banyak di pelaksanaan. Oke. Nah, kalau kita lihat gitu ya, saya langsung lompat aja gitu ya ke masing-masing klasifikasi peralatan konstruksi. Jadi kalau berdasarkan dari klasifikasinya, itu peralatan konstruksi dibagi menjadi 6. Mulai dari alat pengolahan lahan, kemudian alat penggali, gitu ya, alat pemindah material, alat pemadat, alat pemroses material, dan juga penempatan akhir material. Nah, kalau teman-teman lihat nih dari sini, kira-kira yang dilakukan pada tahap kalau gedung itu kan ada struktur bawah ya, struktur atas, kemudian struktur atap. Kalau struktur bawah kira-kira lebih banyak make yang mana nih? Alat apa kira-kira? Sebelum kita masuk di
masing-masing ya, apa lebih banyak di apa? Pengolahan lahan, penggali, oke, sama pemadat. Sip, oke, udah masuk ya, udah mulai masuk. Nah, jadi benar di alat pengolahan lahan itu ya, ini kan di tahap ini adalah kita melakukan land clearing gitu ya, atau pembersihan lahan. Baru setelah itu kita persiapan untuk pekerjaan struktur bawah atau pondasi. Nah, ini beberapa contoh alat pengolah lahan gitu ya. Alat pengolahan lahan ini biasanya tergantung dari lahan yang kita miliki atau calon lahan yang akan dibangun sebuah gedung nantinya. Nah, di sini ada doser gitu ya, ada scraper, ada motor grader. Bedanya di mana, Bu? Gitu ya. Bedanya kalau doser itu memang dia fungsinya gitu ya. Kalau doser itu lebih banyak untuk mendorong. Bulldozer gitu ya. Jadi dosernya itu belakangnya, bulldozer gitu ya. Dia untuk pembukaan lahan atau land clearing. Jadi misalnya kalau lahan-lahan hutan gitu, contohnya adalah di proyek-proyek IKN, dia akan lebih banyak menggunakan doser karena, dia membutuhkan, apa namanya, bucket-nya gitu ya, untuk bisa membersihkan sisa-sisa ranting gitu ya, sisa-sisa, apa namanya, semak-semak belukar dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah scraper. Jadi kalau sudah dibuka lahannya, kemudian dia akan mengangkat lapisan tanah paling atas. Karena kalau kita buat pondasi gitu ya, berarti kita harus sampai penggaliannya sampai mana nih? Sampai lapisan tanah apa? Masih inget nggak nih, Mektan? Tanah keras atau tanah asli ya, tanah aslinya. Nah, itu dia biasanya menggunakan scraper. Jadi dia mengangkat lapisan tanah paling atas begitu ya, baru kemudian di-grading atau menggunakan motor grader untuk pembentukan permukaan tanah agar dia rata dan baru bisa dilakukan penggalian. Tuh kalau alat pengolahan lahan. Kemudian selanjutnya adalah alat penggali. Jadi kalau tadi alat pengolahan lahan gitu ya, di alat penggali ini lebih banyak dia yang bermain adalah blade atau pisau. Kalau tadi kan dia mendorong gitu ya, kalau menggali ya dia ngeruk. Jadi kita lihatnya adalah dari si attachment. Dia ini bilangnya adalah attachment gitu ya. Attachment tergantung dari bagaimana lahan yang akan digali gitu ya. Apakah dia lahannya akan di-cut gitu ya, atau dia akan di-fill. Elevasinya tergantung. Jadi kalau teman-teman sudah belajar IUT sudah ya, ilmu ukur tanah. Nah, di situ kalau elevasinya lebih tinggi maka dia akan di-cut ya, kalau lebih rendah maka akan di-fill. Nah, di sini ekskavator gitu ya, atau dia yang basicnya memang lebih banyak apa namanya, dipakai, condong kepada blade-nya ini gitu. Jadi dia lihat kalau misalnya untuk penggalian lebih banyak untuk menggali tanah dan batuan, maka dia akan menggunakan ekskavator. Tapi kalau lahannya elevasinya lebih tinggi, maka dia akan dibalik. Kalau tadinya gini gitu ya, ini akan dibalik gitu ya, front shovel untuk bisa mengeruk gitu ya, mengeruk dari front shovel yang ada. Terus tipe lain dia ekskavator tapi dia ditambahkan attachment yang lain. Jadi sebenarnya alat berat itu apa namanya, main alatnya gitu ya atau alat utamanya itu adalah alat penggerak tergantung dari kebutuhan kita di lapangan. Gitu ya, tergantung. Nah, jadi alat berat utamanya itu adalah si motor ininya. Bisa pakai trek labang, bisa juga pakai roda gerigi. Kalau dia lebih landai permukaannya, maka dia akan lebih gampang pakai trek labang. Tapi kalau misalnya lokasinya gitu ya atau daerahnya dia lebih terjal gitu ya, maka akan lebih gampang pakai roda gerigi karena dia butuh untuk cakram gitu ya untuk agar tidak selip. Nah, di sini kalau backhoe sebenarnya konsepnya sama kayak ekskavator, hanya saja dia penggeraknya ada dua. Namanya juga back gitu ya, back dan hoe. Jadi hoe-nya adalah untuk mengeruk gitu ya, back-nya adalah untuk mengelupas lapisan tanah. Jadi di depan dan di belakang. Tuh. Kemudian
Yang lain, alat penggali yang lain adalah drag line. Jadi kalau drag line ini dia biasanya untuk proyek-proyek normalisasi sungai, mengangkat lapisan endapan gitu ya, endapan sungai gitu ya, atau yang lain. Oke, ya ini di drag line ya. Dia untuk mengangkat lapisan sungai atau bahkan drag line ini juga digunakan pada tambang-tambang pasir ya, tambang-tambang pasir gitu ya. Dia biasanya akan mengambil. Jadi dia konsepnya seperti mounted crane gitu ya, seperti crane tapi dia kemudian ada kayak bucketnya untuk mengeruk lapisan di bawahnya. Sama halnya dengan drag line, clamshell ini biasanya juga digunakan untuk proyek-proyek lepas pantai atau proyek-proyek di keairan. Nah, kalau clamshell dia ya namanya shell gitu ya. Dia seperti capitnya kerang. Shell. Jadi dia mengeruk gitu ya, mengeruk terus kemudian dia mengambil lapisan tanah. Biasanya untuk proyek-proyek reklamasi. Jadi reklamasi itu kan kita membuat apa? Reklamasi. Oh enggak. Nah, membuat pulau gitu ya, membuat pulau yang dia membutuhkan material gitu ya dari daerah yang akan direklamasi tersebut, bisa menggunakan clamshell. Jadi ini kalau sudah tadi selesai dibersihkan lahannya, baru kita melakukan penggalian. Nah, sebenarnya kalau di proyek konstruksi, dua alat ini itu yang paling banyak memakan biaya gitu ya, memakan biaya dan paling banyak dilakukan. Sehingga nanti kalau kita mau ke lapangan, harapannya ini adalah di proyek-proyek yang sedang dalam tahap minimal lah ya struktur bawah. Jadi teman-teman bisa lihat, oh gali itu gimana sih gitu ya. Satu kali siklus itu seperti apa? Mulai dari menggali, mengayun gitu ya. Terus kemudian menaruhkan ke dump truck. Karena kalau sudah di tahap struktur atas gitu ya. Paling sering digunakan apa kira-kira kalau struktur atas? Nah, crane aja gitu ya. Crane gitu ya. Entah itu tower crane atau entah itu mobile crane. Tapi kalau di tahapan sampai struktur bawah dia akan lebih banyak, lebih variatif gitu ya. Biasanya kita juga akan ada alat untuk ngebor pondasi, ya auger bor dan lain sebagainya. Eskavator juga masih ada. Tuh. Semangat nggak nih mau jalan-jalan ke project? Oke, semester ini nih ya kita akan jalan-jalan. Oke. Nah, selanjutnya adalah alat pengangkut material. Nah, alat pengangkut material selain buat mengangkut material, dia juga biasanya membantu saat tahapan tadi saya bilang struktur atas. Gitu ya. Alat pengangkut material dia tipenya memang pengangkut material mulai dari crane gitu ya, mengangkut material secara vertikal dan kemudian memindahkannya secara horizontal. Kemudian entah itu tower ataupun mobile crane. Kemudian itu untuk jangkauan yang relatif dekat yang memang di project. Tapi kalau relatif jauh begitu ya, misalnya kita butuh bantuan belt untuk menggabungkan beberapa mobile crane itu juga biasanya bisa dilakukan atau yang paling sering adalah truk. Jadi setelah gali sisa materialnya dibuang dengan truk gitu ya, atau mungkin kita akan menimbun di tempat yang lain. Truk pun ada dua tipenya gitu ya. Biasanya ada truk yang bisa otomatis untuk mengangkat dan menurunkan, itu biasanya dia namanya adalah articulated gitu ya, articulated dump truck. Tapi kalau yang nggak bisa gitu ya, jadi dia manual menggunakan manusia, itu adalah namanya OHT atau off highway truck. Jadi dia memang tidak ada hidroliknya. Tuh, itu kalau pengangkut material. Kemudian next adalah alat pemindah material gitu ya. Kalau tadi ngangkut gitu ya, dia akan tonasenya lebih besar daripada memindah material. Kalau memindah material ini biasanya tidak digunakan sebagai alat transportasi, tapi dia cukup di lokasi proyek. Dia juga tidak digunakan untuk menggali ataupun membersihkan lahan. Jadi dia digunakan sebagai pemindah aja nih, karena di sini gitu ya, dia tidak mempunyai blade.
atau dia tidak punya pisau untuk bisa menggali ataupun memindah material, tapi menggali ataupun membersihkan lahan, tapi dia hanya bucket atau seperti apa ya, jadi dia tidak tajam gitu, tidak tajam si alatnya ini. Jadi misalnya habis digali gitu ya, kemudian dia mau memindahkan, dia bisa pakai loader karena bucketnya lebih besar. Atau misalnya setelah membersihkan lahan karena dulunya adalah hutan gitu ya, memotong-motong pohon, kemudian sisa-sisa rantingnya dibuang menggunakan loader juga bisa. Tapi kalau pemindahan material ini memang itu tadi fungsinya dia lebih besar bucketnya daripada si blade vectornya. Nah, selanjutnya adalah alat pemadat gitu ya. Jadi kalau sudah selesai melakukan pembersihan lahan, menggali gitu, maka kita akan melakukan pemadatan untuk bisa nantinya dipancang gitu ya, dipancang fondasinya. Mulai dari tamping roller gitu ya, kemudian pneumatic tread roller, kompaktor dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering digunakan untuk proyek gedung kira-kira yang mana nih? Kita bicara. Mana? Kompaktor sama roller, tamping roller. Tapi kalau pneumatik ini lebih banyak untuk proyek-proyek jalan gitu ya. Nah, di sini tamping roller ini juga disesuaikan gitu ya, gimana kondisi tanah yang ada di lokasi proyek. Kalau memang dia tanahnya adalah tanah gembur gitu ya, maka dia pakai yang rollernya ini landai gitu atau rata gitu dia sudah cukup karena dia sudah ada bantuan dari roda geriginya. Tapi kalau memang tanahnya cukup keras maka dia butuh yang bergerigi gitu ya. Itu alat pemadatnya. Oke, selanjutnya adalah alat yang terakhir, alat pemroses material. Nah, kalau ini memang dia tidak banyak ada di proyek secara langsung, tapi secara tidak langsung dibutuhkan oleh proyek. Dan kalian juga butuh untuk melakukan perhitungan kebutuhan alat pemroses material. Contohnya apa alat pemroses material nih? Ada yang kepikiran nggak? Apa tuh alat pemroses material kalau buat proyek gedung? Mixer truck gitu ya, atau mungkin apalagi yang batching plant. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan karena alat pemroses material ini kan fungsinya mengubah batuan dan mineral alam menjadi suatu bentuk untuk ukuran yang diinginkan. Yang paling sering material yang digunakan untuk bangunan gedung apa? Konkrit atau beton gitu ya. Nah, di sini beton kan oke lah kita sekarang sudah punya precast gitu ya, tapi pasti kita akan membutuhkan beton segar juga. Itu kenapa di peralatan konstruksi kita juga harus tahu kira-kira kalau akses gitu ya dari batching plant menuju lokasi proyek berapa lama, titik batching plant terdekatnya di mana. Nah, itu kita juga harus mempertimbangkan. Kenapa ini juga masuk dalam klasifikasi alat peralatan konstruksi gitu ya untuk pemrosesan material. Jadi bisa batching plant, bisa mixer truck gitu ya, atau bisa crusher. Nah, kalau crusher ini dia untuk apa kira-kira? Menghancurkan batu atau memecah batuan menjadi split gitu ya, menjadi massa yang sesuai. Itu. Tuh, terakhir alat pemroses material. Nah, yang terakhir adalah alat penempatan akhir material. Nah, kalau ini adalah setelah kita punya materialnya gitu ya, kemudian menempatkan material pada tempat yang ditentukan atau disebar secara merata dan dipadatkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, beberapa yang sudah dipakai gitu ya di Indonesia mulai dari paving spreader, asphalt paver gitu ya, concrete spreader, atau biasanya kita pakai kalau concrete spreader ini dia di struktur yang bawah gitu ya. Jadi habis misalnya pondasi selesai, dia pakai concrete spreader. Tapi kalau atas misalnya kecor gitu dia pakai apa biasanya? Nama alatnya apa kira-kira?
Nama alatnya apa? Ayo. Hah? Namanya adalah concrete pump. Jadi dia ada bantuan pompa, sebenarnya sama. Jadi alatnya adalah dari mixer truck gitu ya, kemudian pompa, kemudian ada apa namanya alat gitu ya, untuk dia pipa TM-nya itu di-spritkan gitu ya, atau disemprotkan ke area yang akan dicor gitu ya, dicor di atas. Nah itu yang sering digunakan di proyek gedung. Nah, sampai sini, sampai klasifikasi, kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Wah, cepet juga ya kita ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kebayang gitu ya? Jadi nanti sebenarnya apa yang akan kalian lakukan gitu ya. Jadi nanti kita akan satu siklus mulai dari kalian punya data volume pekerjaan nih gitu ya. Atau kita lihat nanti kita ngambil data di lapangan, data volume pekerjaannya seperti apa. Kemudian teman-teman akan memperkirakan kira-kira butuh ekskavator berapa gitu ya, akan butuh dump truck berapa gitu ya. Nanti kita akan simulasikan. Yuk, ada yang mau ditanyain? Kira-kira nanti misalnya mau ke project-nya dengan kalau seperti ini ya pasti ke bangunan gedung dengan skala sedang ya minimal ya, karena kita bisa lihat kalau misalnya skala sedang kan pasti kita butuh untuk apa namanya pakai pondasi pancang gitu ya, bukan pondasi yang sederhana. Jadi kita teman-teman bisa lihat pakai alatnya pakai apa, XK-nya apa gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, kalau mungkin belum ada yang ditanyakan nih, boleh. Mobilisasi alat berat pada daerah-daerah yang misalkan pada penduduk itu gimana? Nah, Apakah perlu penyesuaian atau oke. ada teknis yang Oke, bagus pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ini juga menjadi salah satu concern ya, karena proyek konstruksi itu apa namanya syarat akan bahaya gitu. Salah satunya tadi mobilisasi juga. Gimana Bu kalau misalnya mobilisasi di area yang padat penduduk dan lain sebagainya. Nah berarti kita harus melakukannya dengan cermat mulai dari perencanaan awalnya. Akan lebih baik misalnya yang pertama kita menentukan dari titik mana si alat berat tersebut akan dibawa ke lokasi proyek kita. Kemudian yang kedua adalah waktunya kapan. Kalau area padat penduduk begitu ya, hindari waktu-waktu peak atau waktu-waktu misalnya berangkat sekolah gitu ya, berangkat sekolah atau mungkin pulang kerja atau bahkan saat mereka sedang beristirahat malam gitu kan ya, tiba-tiba ada apa gitu kan, nggak memungkinkan. Jadi mungkin bisa diambil waktu-waktu yang apa namanya tidak di situ sedang banyak massa berkumpul gitu ya. Itu mungkin yang pertama. Kemudian pasti harus ada izin keramaian gitu ya. Biasanya kita bilangnya izin HO gitu ya. Minimal gitu ya ke RT RW setempat misalnya kalau permukiman, terus kemudian boleh juga dibantu dengan apa namanya petugas lalu lintas, polisi dan lain sebagainya. Termasuk juga petugas pengamanan K3 kita. Minimal harus ada apa namanya rambu-rambu untuk bagaimana mengamankan dari lokasi menuju lokasi proyek. Mau masuk area apa namanya permukimannya juga seperti apa itu juga harus dilakukan simulasi terlebih dahulu. Itu paling yang sering dilakukan di proyek begitu ya sehingga meminimalisasi adanya kecelakaan kerja. Oke? terima kasih. Oke, yang lain mungkin? Oke ya, kalau misalnya tidak ada gitu ya, coba nanti teman-teman diskusikan kira-kira dari berapa tadi? 6 ya. 6 tipe peralatan konstruksi begitu ya. 6 tipe alat klasifikasi fungsional gitu. Bagaimana teman-teman mengklasifikasikan, oh ini buat pekerjaan struktur bawah misalnya, struktur atas ataupun struktur atap. Kira-kira yang mana? Sehingga nanti pertemuan selanjutnya kita sudah bisa membahas, oh masing-masing kalau struktur atas apa, struktur atap apa, dan seterusnya. Itu
Mungkin dari saya kalau tidak ada yang ditanyakan, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas antusiasmenya dan diskusinya gitu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.